Fitriya Intan Ayu Andini dari kelas 10 BP2 presensi 12 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alifah Sofia dari kelas 10 BP2 presensi 2. Kami akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Mbak Suta melawan siluman buaya putih. Pada zaman penjajahan, terdapat orang sakti bernama Sutadirana atau Mbak Suta. Mbak Suta adalah seorang penselata yang sedang melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya ke Tegal, sampailah ia di lapangan Dwi Windu Pangka. Di lapangan Dwi Windu Pangka, Mbak Suta kemudian melakukan tapa di atas lubang mata air sebesar pipa yang ternyata lubang tersebut merupakan pintu masuk singgasana Ratu Siluman Buaya. Akibat lubang itu tertutup, hawa di dalam kerajaan siluman buaya putih menjadi panas yang menyebabkan para makhluk halus lari ketakutan. Suara menjadi luar biasa ribut. Mereka lari dari prabawa Mbak Suta. Waktu itu, di paturan singgasana di bawah tanah, Ratu Siluman Buaya Putih sedang tertidur. Mendengar jeritan anak buahnya, ia pun terbangun dan merasa marah. Lalu ia pun melesat keluar paturon. Setelah sampai, banyak anak buahnya pada bergelojotan kepanasan. Ia bertanya apa yang terjadi pada mereka. Lalu mereka pun menjawab, bumi rasanya seperti di pucuk bara timah yang meleleh begitu dahsyat. Seketika sang ratu tangkap. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki apa yang terjadi di luar kerajaan. Bagai hembusan angin kencang, seluruh anak buahnya melesat ke atas, tapi berulang kali mereka berusaha menembus ke atas bumi, selalu gagal. Bumi seakan dilapisi bertonton baja tanpa mampu ditembus. Akhirnya, Kanjeng Ratu terpaksa turun tangan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia menembus pori-pori bumi. Tapi begitu sampai di hadapan Mbak Suta, Ratu Siluman Buaya yang berwujud buaya putih itu terbulai karena terkena serangan aji kuku banyu Mbak Suta. Maka ia pun menjadi pengikutnya. Tiba-tiba, Mbak Suta meminta jika nanti ada lelaki yang memintanya dengan membawa mas kawin bangkai manusia. Hendaknya ia menolak, sebab artinya ia bukan datang melamar dengan ketulusan hati, melainkan hanya karena kemolekan tubuhnya saja. Tak lama kemudian, datanglah seekor buaya dari Kali Loji Pekalongan, bermaksud melamarnya. Dia datang dengan membawa mas kawin bangkai manusia. Maka lamaran itu ditolaknya, sehingga terjadilah adu kesaktian. Siluman buaya putih dari Pekalongan kewalahan dan melarikan diri ke lawangan perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang. Saat itu, sebelum buaya putih pulang ke Pekalongan, ia berkata, "Baik sang ratu, saat ini saya mengaku kalah, tapi nanti pada masa yang akan datang, anak cucu keturunanmu yang datang ke Pekalongan dan mendidik Kaliloji akan saya makan. Ini kabarnya, apabila ada warga Tegal mendidik Kaliloji akan senantiasa diantam siluman buaya putih. Sedangkan apabila ada orang Pekalongan macam-macam dengan orang Tegal, akan senantiasa tumbang oleh kemolekan siluman buaya putih." Konon di jembatan Kalipa yang ada di wilayah desa pada Harja Kecamatan Kramat dipercaya sebagai satu-satunya gerbang keluar masuknya siluman buaya putih. Orang percaya di jembatan itu merupakan daerah Winggit dan kerap kali muncul wanita jelmaan siluman buaya putih. Setelah mendengar cerita rakyat yang berjudul Mbak Suta melawan buaya putih, dapat kita simpulkan terdapat amanat dan nilai-nilai terkandung dalam cerita tersebut. Amanatnya yaitu bahwa seseorang harus berhati-hati dan tidak mandi sembarangan di Sungai Akar. Sedangkan nilai yang ada dalam cerita tersebut adalah kita harus saling menghargai saat ada seseorang yang sedang mengunjungi kawasan seperti Mbak Suta yang bertapa di wilayah kawasan Ratu Siluman Buaya Putih, dan tidak boleh memandang seseorang dari luar saja.